Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aksi nyata saya di modul 1.4 ini, saya membuat diseminasi budaya positif dengan saya sendiri, Inayatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK PGRI Keler Arum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya dengan latar belakang sekolah harus menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh dan mampu menjaga atau melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Dengan demikian, tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan lingkungan positif sehingga akan menjadi suatu budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dimulai dengan menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif, membentuk keyakinan kelas, memahami posisi kontrol restitusi, dan menerapkan seketika restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada murid. Untuk tujuan dari rancangan tindakan aksi nyata saya, yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk tolok ukur, yang pertama yaitu terciptanya suasana atau lingkungan positif. Yang kedua, murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Dan keempat, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif. Untuk lini masa, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Kemudian menyusun keyakinan kelas. Dan yang terakhir, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Adapun dukungan yang pertama yaitu kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid dalam upaya menerapkan budaya positif. Kemudian kolaborasi dengan orang tua agar dapat melanjutkan pembiasaan budaya positif di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, alat dan bahan. Kami membutuhkan handphone, kertas karton, alat tulis, dan sebagainya. Marilah kita saksikan video penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru dari TK PGRI Keler Arum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Supriyani selaku Kepala TK PGRI Keler Arum, dan yang saya hormati Dewan Guru TK PGRI Keler Arum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi diskriminasi modul 1.4 budaya positif ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena dengan dukungan beliaulah acara ini bisa berlangsung. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu guru semuanya yang mana di tengah kesibukannya sudah menyempatkan diri hadir untuk memenuhi undangan dalam rangka diseminasi budaya positif ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Inayatin dari TK PGRI Keler Arum. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan. Tujuan saya mengadakan sosialisasi ini yaitu memang tugas kita untuk melakukan aksi nyata budaya positif ini di sekolah masing-masing. Yang kedua, saya ingin membagi sedikit ilmu tentang apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Yang ketiga, saya ingin bekerja sama kepada ibu guru semuanya karena budaya positif ini kita lakukan di sekolah masing-masing. Sebelum acara kita mulai, marilah kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum acara kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bu ya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kita briefing terlebih dahulu ya. Tangan diputar. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah
menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif kira-kira menurut rekan-rekan guru itu apa yang ada di sekolah? Tepat waktu. Ya, lainnya kira-kira berdoa sebelum kegiatan. Terima kasih. Benar sekali. Disiplin itu termasuk budaya positif, Bu ya. Terus berdoa sebelum atau sudah kegiatan seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang termasuk budaya positif seperti menganut nilai-nilai dari dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontur restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini ada sebuah kegiatan. Saya ingin dua rekan guru untuk maju ke depan sini. Monggo Bu Puput sama Bu In. Nanti praktek ya. Saya bacakan dulu kegiatannya. Nah, ini adalah kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Siapa yang mengepalkan ini? Ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Monggo. Ayo Bu, buka. Nanti tak kasih uang. Enggak boleh Bu. Ayo Bu, sedikit aja. Enggak mau. Ya, terima kasih. Ayo, silakan. Nah, apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Tidak. Mengapa alasan Anda? Karena ini sangat berharga buat saya. Ya, terima kasih. Apakah Anda atau rekan Anda menutup kepalan tangan Anda? Menutup. Alasan Anda kenapa kok ditutup? Ya supaya tidak diambil. Apa yang diambil? Barang berharga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Saya sendiri. Kenapa kok saya sendiri? Karena kan ini itu sangat berharga, Bu. Jadi tidak boleh diambil orang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih, boleh duduk kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan
paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol ilusi tentang kontrol dari Dr. William Glass. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari kegiatan tadi itu yang memegang kendali kontrol itu orang itu sendiri ya Bu ya. Jadi meskipun dibujuk oleh temannya, tetapi kalau kita nggak mau membuka ya, tetap ya nggak mau membuka seperti itu. Bu. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Apa makna disiplin kira-kira? Patuh pada aturan. Nah, benar sekali. Disiplin di sini menurut bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dari jawaban Bu Pato ya berarti gitu ya Bu ya, kepatuhan ya, patuh pada aturan. Nah sebenarnya itu disiplin dari bahasa Latin itu artinya belajar, tapi kita merubahnya itu menjadi sesuatu yang menjadi kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dengan demikian, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuatan. Nah, menurut Ibu di sini kebutuhan apa yang paling utama? Kira-kira apa? Mungkin apa? Makan. Makan termasuk apa ya Bu ya? Bertahan hidup. Adakah di sini yang nggak butuh ini kebutuhan cinta dan kasih sayang? Pacaran. Tujuannya memberikan kasih sayang lebih. Kalau nggak butuh kasih sayang sama keluarga. Cinta dan kasih sayang itu ya juga butuh, tapi yang lebih utama itu kebutuhan bertahan hidup. Alasannya karena kita setiap hari itu butuh makan, minum, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Terima kasih Bu Juwane. Ya, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup yang utama. Tapi jika kebutuhan 5 kebutuhan ini enggak tercapai, enggak kita dapatkan, maka akan menjadi hal yang negatif. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus kita dapatkan. Dan kebutuhan setiap orang ini berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada sebuah kasus, Ibu Lia, guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Aldi. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Aldi yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Ini itu Aldi ini loh Bu, suka minta bekal makanan temannya dengan paksa. Jadi kalau Anda seperti Ibu Lia, bagaimana apa yang Anda lakukan?
Iya. Menghadapi murid kayak Aldi nih, Bu. Anda sebagai guru bagaimana? Ibu lihat berkelas 6 SD di Permes dan beliau menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Aldi. Beberapa anak telah datang mengeluh Aldi yang seringkali meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda? Iya, Aldi itu kan anak yang suka memaksa meminta kepada temannya. Yang saya lakukan, Aldi itu diberi beberapa masukan biar tiap harinya itu membawa bekal sendiri, atau kita memanggil orang tuanya, atau gimana kalau orang tuanya itu ke sekolah mengantar, kita bisa memberi masukan kepada orang tuanya biar nanti diberi bekal, tidak minta pada temannya. Ya, itu menurut saya. Kemudian kira-kira alasan Aldi melakukan hal itu apa, Bu? Alasan Aldi ya tidak diberi bekal orang tuanya, ya kita iya, mungkin Aldi itu lapar, terus uang sakunya sudah habis itu. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya begini, Bu ya. Mencari tahu alasan-alasan Aldi. Benar sekali kata Bu Supriyani. Kita harus mencari tahu alasannya. Alasan itu apa ya kira-kira ya? Kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Aldi? Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya itu Aldi lapar, benar sekali. Mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian kita lihat cinta dan kasih sayangnya, mungkin teman Aldi jadi perhatian seperti itu. Kemudian kekuasaan, mungkin dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebebasan, mungkin Aldi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, mungkin bekalnya sama terus menunya. Kemudian kesenangan, Aldi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, seperti itu. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik di sini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang termasuk hukuman yaitu tindakan terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak diingatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Nah, itu adalah termasuk hukuman, Bu ya. Yang konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini kita berlatih ya, Bu ya. Berlatih, kita pilih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, jawabannya disimpan dulu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat
sekali, satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita lihat jawabannya apa benar? Benar Bu ya? Oh ya. Berikutnya. Nah, yang kelima saya akan menjelaskan tentang restitusi atau posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Posisi kontrolnya yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Anak tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sebagai penghukum. Kemudian, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berubah seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Ini sebagai pemantau. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah sebagai manajer. Menurut ibu-ibu semua, posisi kontrol guru yang paling tepat itu yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat membuat salah, atau manajer, atau jelas pemantau, atau sebagai teman? Kira-kira posisi yang paling tepat? Manajer. Nah, posisi yang paling tepat yaitu memang sebagai manajer. Kita sebagai guru harus tanya kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi anak tersebut diberitahu, ditanya kesalahan apa, kemudian dia juga disuruh berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu agar tindakan yang negatif dilakukan anak tersebut menjadi hal yang positif. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Iya, karena kalau keyakinan kelas itu, kita itu mengajak anak-anak untuk memberikan pembelajaran yang positif. Kalau peraturan kelas itu kan peraturan, jadi kita itu memaksakan apa yang kita hendaki untuk dilakukan anak, seperti itu, memaksa. Ya, terima kasih Bu Lilis. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan ya Bu ya. Ya, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Benar sekali. Yang paling benar ya, keyakinan kelas itu dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah dokumentasi saya membuat keyakinan kelas bersama anak didik saya. Di sini ada yang disiplin, ada yang perilaku senang, bekerja sama dengan teman, mengembalikan barang ke tempatnya, terus berbagi mainan, seperti itu. Dan yang ketujuh yaitu saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu meliputi menstabilkan identitas,
berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itu kata-katanya. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti ini, apa keyakinan kelas kita? Terus kita tanya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebenarnya di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, tapi berhubung ada kendala, kemarin saya akan bercerita sedikit. Saya menerapkan segitiga restitusi kepada Ananda, Alia, dan Arya. Kalau Arya itu waktu kegiatan pembelajaran di kelas itu dia makan di dalam kelas, sehingga saya harus menerapkan segitiga restitusi. Seperti saya menanyakan, kalau makan di kelas itu baik tak buruk, terus alasannya kenapa kok makan dalam kelas, kemudian kalau dia menjawab lapar, terus kita mencari solusinya. Apa solusinya? Bisa bawa bekal makanan atau sarapan pagi. Kemudian kalau Ananda Alia itu berangkatnya kesiangan, terus kita tanya alasannya apa berangkat kesiangan. Kemudian dia bertanya tidurnya itu kemalaman. Jadi kita kita kasih solusi, tapi sebelumnya kita tanya dulu keyakinan kelas kita apa, disiplin, bahwa kalau berangkat kesiangan itu perbuatan baik apa tidak, seperti itu. Terus kita kasih solusi kalau tidur itu jangan sampai kemalaman, sebaiknya tidur itu sebelum pukul 9. Nah seperti itu, dan bangunnya juga jangan sampai kesiangan. Terima kasih. Di sini saya penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Apa dari sini ada yang kurang dimengerti? Oh sudah, terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan guru semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mana anak hebat? Ini anak hebat. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Yang tidak masuk? Rugi banget. Yang suka makan jajan di dalam kelas? Rugi banget. Anak-anak, hari ini hari apa? Senin. Hari ini kita akan
tahu keyakinan kelas itu beberapa kesepakatan kita antara bu guru sama anak-anak dan yang lainnya. Anak-anak, di sini bu guru punya beberapa gambar. Nanti kalian tebak ya, kita buat kesepakatan kelas. Ayo, gambar apakah ini? Iya, anak membuang sampah ke tempat sampah. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Sepakat nggak? Sepakat. Berikutnya, ayo gambar apa? Ayo, sebelum masuk kelas harus berbaris. Kalian gini nggak? Iya, berarti kita harus sabar menunggu giliran. Sepakat? Sepakat. Berikutnya, ayo, apa? Membereskan mainan. Anak-anak gini enggak? Setelah main diberesin? Iya, pintar. Berikutnya, ayo. Gambar apa? Hah? Oh iya, berbagi mainan bersama teman. Sepakat? Sepakat. Berikutnya, ayo. Apa? Gambar anak menaruh sepatu di rak sepatu. Berarti ini kita meletakkan apa? Sepatu ke tempatnya. Sepakat ya? Sepakat. Berikutnya, ayo. Gambar anak sedang sekolah. Ini perilaku disiplin. Disiplin itu gimana? Berangkatnya tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Sepakat? Sepakat. Berikutnya, ayo. Hah? Bermain bersama-sama. Ini apa? Saling menyayangi. Kalian gini enggak? Iya. Berikutnya, ayo apa? Oh iya, menali sepatu. Berarti ini mandiri. Kita harus bisa mandiri. Siapa yang bisa menali sepatu sendiri? Iya, hebat. Bisa, Mbak Iza. Oke. Aku bisa. Berikutnya, ayo. Budayakan 5S. Tirukan ya. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Iya, sepakat? Sepakat. Oke, berikutnya ayo. Tunjuk yang tertib dulu. Nanti anak-anak tak suruh maju ya. Mau pilih yang mana? Kita tempel ke iya, ke dalam terus ini ya. Buat keyakinan kelas. Mulai dari Mas Mita, pilih yang mana? Maju sini. Tempel. Pas dulu. Mbak Kesa, mau pilih yang mana? Oh ini. Tempel sebelahnya. Nah, pintar pas dulu. Ayo Mbak Bilkis, mau pilih yang mana? Tempel. Sebelahnya. Tas dulu. Oke, Mbak Iza, mau pilih yang mana? Tas dulu. Yang tertib dulu. Mbak Hana, maju, mau pilih yang mana?
dulu. Ayo Mas Ubay, maju sini. Kayaknya mundur sedikit. Ayo mau pilih. Oh ini. Oke. Tempel. Ini. Oke. Pas dulu. Ayo Mas Dika, maju. Mau pilih yang mana? Oh ini. Oh tempel. Oke, pas dulu. Mas Alfani. Mau pilih yang mana? Oh ini. Oke. Ayo duduk lagi, ayo tak jelasin. Sikap duduk tak? Sudah, berarti kita sudah membuat keyakinan kelas kelompok B, TK, PG, RI. Yang pertama ini apa? Membereskan mainan. Oke, berikutnya. Iya, berbagi mainan. Berikutnya lagi. Iya, menjaga kebersihan. Oke, terus. Ya, saling menyayangi. Berikutnya. Ya, sabar menunggu giliran. Ayo, berikutnya apa ini? Budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ayo, berikutnya apa ini? Iya, meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Tempatnya sepatu gimana? Tidak sepatu. Ayo, Mas, hadap sini dulu. Ayo, yang terakhir. Disiplin apa? Disiplin, berangkatnya tepat waktu, jangan sampai terlambat. Iya. Tadi yang memilih membereskan mainan siapa? Mas Nifta. Bermain bersama-sama siapa? Saya Bu. Mbak Iza. Menjaga kebersihan siapa? Siapa? Mbak Esa. Siapa menjaga kebersihan? Mbak Bilki. Saling menyayangi. Mbak Iza. Yang memilih sabar menunggu giliran. Oh Bana. Budaya 5S. Oh Mas Ubay. Meletakkan sepatu. Oh Mas Dirga. Disiplin. Oh iya. Berarti ini keyakinan kelas kita ya. Harus disepakati. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Senyum, sapa, sopan, santun. Iya, sepakat? Sepakat. Oke, berikutnya ayo tunjuk yang tertib dulu. Nanti anak-anak tak suruh maju ya. Mau pilih yang mana kita tempel ke? Iya, ke dalam sini ya. Buat keyakinan kelas. Mulai dari Mas Mita, pilih yang mana? Maju sini. Tempel. Pas dulu. Mbak Kesa, mau pilih yang mana? Oh ini. Tempel sebelahnya. Nah, pintar pas dulu. Ayo Mbak Bilkis, mau pilih yang mana? Tempel. Sebelahnya. Tas dulu. Oke, Mbak Iza, mau pilih yang mana?
Yang tertib dulu. Mbak Hana, maju. Mau pilih yang mana? Oh, ini. Tas dulu. Ayo masuk, Bay. Maju sini. Kayaknya mundur sedikit. Ayo, mau pilih. Oh, ini. Oke. Tempel. Ini. Tas dulu. Ayo maju, Kak. Maju. Mau pilih yang mana? Oh, ini. Oh, tempel. Ini. Oke, tas dulu. Mas Alfani. Mau pilih yang mana? Oh, ini. Oke. Ayo duduk lagi, ayo tak jelasin. Sikap duduk tertib. Sudah, berarti kita sudah membuat keyakinan kelas kelompok B, TK, PG, RI. Yang pertama ini apa? Membereskan mainan. Oke, berikutnya. Iya, berbagi mainan. Berikutnya lagi. Iya, menjaga kebersihan. Oke. Terus ya, saling menyayangi. Berikutnya. Iya, sabar menunggu giliran. Ayo. Berikutnya apa ini? Budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ayo, berikutnya apa ini? Iya, meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Tempatnya sepatu gimana? Tidak sepatu. Ayo. Mas, hadap sini dulu. Ayo. Yang terakhir. Disiplin. Apa? Disiplin. Berangkatnya tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Iya. Tadi yang memilih membereskan mainan siapa? Mas Nifta. Bermain bersama-sama siapa? Hah? Saya, Bu. Mbak Iza. Menjaga kebersihan siapa? Mbak Kesa. Siapa menjaga kebersihan? Mbak Bilki. Saling menyayangi? Mbak Iza. Yang memilih sabar menunggu giliran? Oh, Mbak Ana. Budaya 5S. Oh, Mas Ubay. Meletakkan sepatu? Oh, Mas Dirga. Disiplin. Oh iya. Berarti ini keyakinan kelas kita ya. Harus disepakati. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Dan ini adalah foto dokumentasi bersama kelompok B dalam membuat keyakinan kelas bersama. Setelah membuat keyakinan kelas antara guru dan murid, anak mulai menerapkan keyakinan kelas tersebut agar budaya positif tercipta di sekolah kami, TK PGRI Kelor Arum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.
tangan. Mas Arya? Iya Bu. Iya, sudah istirahat? Sudah. Sudah. Kira-kira tahu nggak kenapa dipanggil Bu Guru ke sini? Makan jajan Oh, makan jajan di mana? di dalam kelas. Di dalam kelas. Makan jajan di dalam kelas itu perbuatan baik apa salah? Salah. Oh, salah. Sebenarnya makan itu kebutuhan kita, nggak salah kita makan itu ya. Tapi makannya harus Di luar. di rumah. Bu Guru nggak menyalahkan Mas Arya, tapi Bu Guru hanya akan memberitahu Mas Arya bahwa kalau makan itu di luar kelas. Masih ingat keyakinan kelas kita apa? Kalau makan itu sebaiknya di mana? Luar. Luar. Kalau saat jam pembelajaran boleh makan apa enggak? Enggak. Ini ya, Mas Arya sudah sarapan? Sudah, tapi tetap lapar ya, makan di dalam kelas. Bu Guru akan memberi solusi kepada Mas Arya bahwa sebelum berangkat sekolah harus makan. Makannya sedikit apa banyak ya? Oh
banyak. Biar kenapa? Oh, biar kenyang dan nggak makan di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih guru telah memberi saya solusi. Oh, Mbak Aisyah. Itu. Kenapa kok terlambat? Nggak apa-apa ya, Bunda sini ayo. Sebelah sini nggak apa-apa. Mbak Alia, sudah istirahat? Sudah. Kira-kira tahu nggak kenapa dipanggil Bu Guru ke sini? Tahu apa enggak? Oh, nggak tahu. Begini, tadi kan Mbak Alia berangkat ke sekolahnya, iya terlambat. Iya, kenapa kok tadi terlambat? Kenapa? Oh, bangunnya kesiangan. Tadi malam tidurnya jam berapa? Oh, jam 9. Mbak Alia tahu keyakinan kelas kita bagaimana? Yuk, kalau berangkat sekolah harus tepat waktu. Boleh terlambat apa enggak? Hah? Berangkatnya boleh terlambat apa enggak? Enggak boleh sayang ya. Gini ya, Bu Guru akan memberi solusi kepada Mbak Alia biar katanya nggak terlambat. Dengan apa? Tidur ya tepat waktu. Terus bangun juga harus tepat waktu. Bangunnya jam berapa? 5? Iya, bangun